Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu para jamaah pengajian Radio Samhan yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini, hari yang cerah barokah, kita semua kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di acara pengajian Radio Samhan yang disiarkan langsung dari studio Radio Samhan Jakarta. Semoga pengajian ini senantiasa dapat memberikan manfaat, memberikan barokah, dan menambah pahala, menambah pengampunan, menambah ilmu, menambah kefahaman, serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kembali kita mengawali dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat, rahmat dan barokah dari Allah yang tidak pernah berhenti, tidak pernah terputus sampai pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita semuanya, Bapak Ibu para jamaah, selalu diberi oleh Allah nikmat-nikmat yang begitu banyak dan disempurnakan lagi dengan nikmat hidayah. Karena sebanyak apapun dan sebesar apapun, kalau hanya kenikmatan dunia saja, itu tidak sempurna. Bahkan ya tetap dikatakan sedikit, tetap dikatakan kecil. Karena yang membuat sempurna, yang membuat besar itu ya adanya nikmat hidayah, petunjuk, di mana kita bisa menetapi ibadah kepada Allah yang benar, yang hak, yang nantinya betul-betul akan menjamin diri kita masing-masing untuk bisa masuk surga dan selamat dari neraka. Itulah nikmat yang besar, nikmat yang sempurna. Maka semuanya pemberian nikmat Allah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ma asbaha bi min nikmatin faminka wahdaka la syarikalak walakal hamdu walakas syukru. Juga tidak lupa kepada seluruh para jamaah, Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir untuk kembali sama-sama kita mengikuti pengajian rutin setiap paginya ba'da subuh dari jam 5 sampai jam
6 kecuali hari Kamis ya sampai jam 7. Kesemuanya atas amal solehnya, atas doa-doanya kami haturkan syukur kepada seluruh para jamaah. Alhamdulillah, jazakumullahu khaira. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas amal ibadah Bapak Ibu kita semuanya dengan pahala yang berlipat-lipat serta pengampunan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi jazakumullahu khaira. Sebelum kita meneruskan lanjutan pengajian Al-Qur'an yang masih di surah 69 yaitu surah Al-Haqqah, kita simak dulu pesan-pesan dari PDO Barokah Caspeleng. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khaira Bapak Ibu para jamaah semuanya. Kita lanjutkan ke pengajian Al-Qur'an. Makna masih di surah Al-Haqqah ayat 43. Sekarang kita baca surah yang selanjutnya, Al-Ma'arij. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sana fasbir sabran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yawma takunu as-samaa'u kal-muhl wa takunul jibalu kal-ihan wa la yas'alu hamimun hamima. Yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftati min adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wihi wa man fil ardi jami'an thumma yunji kalla innaha ladha nazza'atan lishawa tad'u man adbar wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illal musallin alladzina hum ala salatihim daimun walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudaw wa nura wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fiddin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kita lanjutkan masih di surah Al-Haqqah, maknanya ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilun, adapun turunnya Al-Qur'an, yaitu mirrobil alamin, dari Tuhannya seluruh alam. Allah berfirman bahwa turunnya Al-Quran itu dari sisi Tuhan seluruh alam. Nah, jadi tidak seperti tuduhan dari orang-orang kafir, ya. Mereka mengatakan Quran itu adalah tulisannya orang-orang dulu, asatirul awwalin. Nah, maka mulai dari ayat 41 itu, ya, Allah membantah, ya, wa ma huwa biqauli syair. Quran itu bukan ucapan tukang syair, bukan karangan dari tukang syair. Wala biqauli kahin. Nah, dan juga Quran itu bukan ucapan dukun. Jadi bukan ucapan dukun ramal, bukan, melainkan tanzilun mirrobil alamin. Al-Quran itu turunnya langsung dari sisi Tuhan seluruh alam, yaitu dari Allah. Allah disampaikan kepada malaikat Jibril, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi Muhammad. Nah gitu. Walau taqawwala, dan seandainya berbuat-buat ucapan, walau taqawwala, dan seandainya berbuat-buat ucapan siapa Muhammad, maksudnya ngarang sendiri, ya, bukan dari Allah. Alaina, atasku Allah, ba'dzul aqawil, pada sebagian beberapa ucapan. Ba'dzul aqawil, pada sebagian beberapa ucapan. Artinya ucapan-ucapan yang mengatasnamakan Al-Quran. Jadi seandainya Muhammad itu berbuat-buat ucapan kepadaku, kata Allah, ya, bukan Al-Quran, dia bilang Al-Quran misalnya, dia karang-karang sendiri, la akhadna, niscaya akan mengambil aku Allah, la akhadna, niscaya akan mengambil aku Allah, minhu, dari Muhammad, bil yamin, dengan tangan kanan. Suma, kemudian, lakotokna, niscaya akan memutus aku Allah, niscaya akan memutus aku, minhu, dari Muhammad, alwatin, pada
gantelannya hati. Apa itu? Alwatin pada gantelannya hati. Nah, hati itu kan terus nempel di organ yang lain, itu kan ada apa ya, gantung yang menempel itu lah, itu yang gantungannya hati. Nah, hati. Ya, kalau gantungannya itu diputus ya pasti akan fatal. Nah, jadi seandainya Quran ini sebagaimana yang dituduhkan oleh mereka orang-orang kafir, mereka bilang Muhammad itu adalah berbuat-buat, dia bilang katanya wahyu dari Tuhannya. Bohong, Quran itu adalah karangan Muhammad. Hebat betul kalau misalnya Nabi Muhammad bisa ngarang Al-Quran ya. Nah, makanya sengaja Allah mengutus Nabi Muhammad ini dari golongan ummiyin. Ummiyin ini dari orang-orang yang tidak ahli membaca, tidak ahli menulis, katakanlah ya tidak terlalu pinter. Loh, itu saja masih mereka menuduh Quran itu karangan Muhammad. Oh, hebat ya. Ya, nggak mungkin lah ya Nabi bisa ngarang begitu hebatnya Al-Quran itu. Kata-katanya saja, wah susah itu ya. Nah, tapi kalau seandainya betul itu karangan Muhammad, kemudian Muhammad bilang mengatakan ini Quran, ini wahyu dari Tuhannya, padahal bukan. Kalau seandainya betul begitu, oh kata Allah, saya akan ambil itu hatinya, akan saya putus itu gantelan hatinya. Maksudnya ya Allah akan bertindak, Allah akan menyiksa. Nah, fama minkum, maka tidak ada dari kamu sekalian, min ahadin, dari seseorang, maka tidak ada seseorang dari kamu sekalian, anhu, dari Muhammad, hajizin, yang menghalang-halangi. Dan tidak ada seorang pun dari kalian yang dapat menghalang-halangi dari Muhammad. Maksudnya ketika Allah menyiksa kepada Nabi Muhammad, maka tidak ada satupun orang dari kalian yang akan bisa menghalang-halangi. Nah, itu kalau seandainya Al-Quran itu ya karangan Muhammad, yang kemudian Muhammad mengatakan ini wahyu, ini Quran, seandainya bohong, nah maka akan saya siksa dia. Wa innahu, dan sesungguhnya Al-Quran, latadhkiratun, niscaya menjadi peringatan. Latadhkiratun, niscaya menjadi peringatan, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Melainkan Al-Quran itu diturunkan dari sisi Allah melalui malaikat Jibril, lalu kemudian diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Jadi Nabi itu sama sekali tidak menambah, tidak mengurangi, hanya menerima wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril. Nah, dan Al-Quran itu sebagai peringatan atau menjadi peringatan bagi setiap orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi kalau orang yang iman, orang yang bertakwa, maka Al-Quran akan selalu menjadi peringatan bagi mereka. Maka seperti kita orang iman mengaji Al-Quran, berarti kita mendapatkan peringatan dari Allah. Kita mendapatkan nasihat-nasihat langsung dari Allah lewat Al-Quran ini. Nah, makanya kalau seandainya kita ngaji, Bapak Ibu seperti sekarang ini, kita menjumpai ada perintah, loh berarti itu yang perintah Allah. Ada larangan, oh itu berarti yang melarang itu Allah. Nah, bukan Pak Ustadz, bukan. Kita hanya sekedar menyampaikan, meneruskan. Nah, jadi itu adalah larangan Allah, perintah Allah. Kalau ada cerita, itu cerita dari Allah. Nah, wa inna, dan sesungguhnya aku Allah,
Lana lamu niscaya mengetahui aku Allah, anna minkum sesungguhnya dari kalian, mukadzibin orang-orang yang berdusta. Dan sesungguhnya aku tahu, kata Allah, sesungguhnya dari kalian itu adalah orang-orang yang berdusta, orang yang dusta, orang yang pembohong, ya, bicaranya selalu hoax. Nah, itu kan ngawur mengatakan Quran itu adalah tulisannya orang dulu yang ditemu oleh Muhammad ketika berada di Gua Hira. Nah, kok ada tulisan orang dulu, tulisan dulu sopo? Ya. Atau dikatakan wah macam-macam lah ya. Itu adalah bohong semua. Yang benar Quran itu adalah firman-firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad lewat malaikat Jibril alaihi salam. Wa innahu dan sesungguhnya Al-Quran lahasrotun niscaya akan membuat menyesal, akan membuat nelangsa. Nelangsa kalau bahasa Jawanya nelongso, kalau bahasa Indonesianya nelangsa. Alal kafirin atas orang-orang kafir. Nah, dan sesungguhnya Al-Quran ini akan membuat penyesalan yang luar biasa bagi orang kafir. Nah, ya karena mereka tadinya nggak percaya kalau Al-Quran itu adalah firman Allah. Dasarnya mereka itu nggak percaya dengan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya, terus kemudian tentu nggak percaya juga dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Karena mereka tidak percaya itulah besok akan menjadi penyesalan itu. Menyesal luar biasa orang-orang kafir itu. Maksudnya nanti ketika di akhirat mereka baru tahu, mereka baru yakin bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Al-Quran adalah merupakan peringatan-peringatan dari Allah. Wa innahu dan sesungguhnya Al-Quran lahaqqul yakin. Nah, lahaku niscaya sebenar-benarnya, al yakini lagi yakin. Ya. Hakul yakin. Ini Al-Quran adalah hakul yakin. Artinya hakul yakin ada sesuatu yang paling hak, yang paling benar. Nah, wa inna asdaqal hadits kitabullah. Nah itu. Sesungguhnya sebenar-benarnya cerita adalah kitab Allah. Wa khairal huda huda Muhammadin. Dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk dari Nabi Muhammad. Nah, itu al-hadis. Nah. Fasabih maka mensucikanlah engkau Muhammad bismi dengan nama Robika Tuhanmu Al-Azim yang maha agung. Maka sucikanlah wahai Muhammad dengan nama-nama Tuhanmu yang agung. Ya, artinya selalu bertasbih dengan menyebut nama-nama Allah yang maha agung, termasuk yang ada di Asma'ullahul Husna. Itu nama-nama Allah yang maha agung. Ya, bisa dijadikan sebagai wirid, ya boleh wirid dengan baca Asmaul Husna. Wah malah hebat itu, luar biasa. Polnya doa yaitu, ya walaupun kita tidak menyebutkan permintaan kita, tapi dengan membaca, menyebut nama-nama Allah Al-Husna itu, Allah sudah tahu apa yang kita inginkan, kita minta, Allah akan kasih.
Apalagi setelah membaca menyebut Asmaul Husna, lalu kemudian kita menyebutkan permintaan-permintaan kita. Lah, maka walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, Allah mempunyai nama-nama yang baik, maka mintalah kepada Allah dengan nama-namanya tersebut. Artinya sebelum kita menyebutkan permintaan kita, berdoa, kita menyebut dulu nama-nama Allah itu, kita baca. Untuk mengawali, untuk membuka, kita berdoa, ya Allahul ladzi la ilaha illa anta, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, dan seterusnya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik, sebelum kita meneruskan ke surah yang berikutnya, Al-Ma'arij, kita break dulu. Nanti kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Baik, alhamdulillah, jazakumullahu khairan, Bapak Ibu, para jamaah semuanya. Sebelum kita melanjutkan ke surah Al-Ma'arij, tadi ayat 42 katanya belum, ya. Ya udah, sekarang kita kasih makna ayat 42. Wala biqauli, wala dan bukan atau tidak, biqauli kahin, dengan ucapan dukun. Maksudnya Quran itu juga bukan ucapan dukun. Kahin itu dukun bade, ya. Dukun ramal. Qalilan sedikit, ma tadzakkarun, apa-apa yang ingat kamu sekalian. Jadi kadar ingatnya itu sangat sedikit. Cukup ya. Baik, kita sekarang ke surah Al-Ma'arij. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'ala sa'ilum bi'adzabin waqi'. Sa'ala bertanya. Jadi sa'ala ini bisa dua, sa'ala bertanya atau minta. Nah, siapa sa'ilun? Orang yang bertanya, atau sa'ilun orang yang minta. Bi'adzabin dengan siksa, waqi'in yang akan terjadi. Jadi orang-orang kafir itu, karena mereka tidak percaya, sampai-sampai mereka minta, ya. Jadi bertanya tapi isinya minta. Kalau memang benar siksa ada, coba kapan siksa datang? Tuh, itu kan tanya tapi nadanya itu minta. Itu kapan lah? Kapan ini berarti kan nantang itu kan. Nah, seperti kalau dalam Al-Qur'an banyak dikatakan mata hadzal wa'du in kuntum shodiqin. Loh, kapan ini janji siksa? Kalau kamu benar. Ada lagi fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Datangkan siksa itu kalau memang kamu benar. Maksudnya Muhammad tuh, ya. Itu orang-orang kafir. Nggak usah diminta, nggak usah ditanya, nanti pada saatnya akan datang, ya. Pasti akan datang. Lil kafirin, bagi orang-orang kafir, atau untuk orang-orang kafir, siksa itu laisa, tidak ada, lahu bagi siksa,
dafi'un, orang yang menolak. Dan siksa itu nanti pasti untuk orang-orang kafir. Dan ketika siksa itu sudah datang, maka tidak ada orang yang akan bisa menolak. Ya. Coba kita perhatikan berbagai macam banyak peristiwa, banyak kejadian-kejadian. Kalau orang bilang itu namanya fenomena alam, ya. Padahal itu adalah peringatan dari Tuhan, peringatan dari Allah. Siapa yang bisa mencegah? Ya, nggak bisa. Manusia nggak bisa menghindar kalau memang itu sudah azab dari Allah. Nah, nggak bisa. Minallahi, dari sisi Allah. Jadi Al-Quran itu dari sisi Allah. Allah dzil ma'arij, zat yang mempunyai beberapa tangga. Dzil ma'arij, zat yang mempunyai beberapa tangga. Ya, tangga untuk naik ke langit. Ya, nggak kelihatan kalau kita lihat, ya. Ya, itu para malaikat-malaikat itu, ya. Ta'ruju, sama naik. Lah ini. Siapa al-malaikatu, malaikat? Waruh, dan malaikat Jibril. Waruhu, dan malaikat Jibril. Naik ilaihi, kepada Allah. Nah itu tiap hari naik turun, ya. Fi yaumin, pada hari karena yang ada miqdaruhu, kira-kiranya hari khamsina, 50 alfa sanatin, alfa ribu. Khamsina 50 alfa ribu, berarti 50.000 sanatin, tahunnya. Seperti 50.000 tahun. Jadi para malaikat, juga malaikat Jibril, mereka naik ke langit. Dari bumi ke langit itu kalau bagi malaikat ya cukup dengan waktu sehari. Tapi kalau selain malaikat itu adalah perjalanan 50.000 tahun. Jadi perbandingan hari, ya, kalau di akhirat sana sehari, kalau di dunia 50.000 tahun. Mimma ta'udun. Nah, kalau di surah yang lain mimma ta'udun. Nah, jadi 50.000 tahun. Fasbir, maka bersabarlah engkau Muhammad, soberon, dengan sabar, jamilan, yang baik. Fasbir, maka bersabarlah kamu Muhammad, soberon, dengan sabar, jamilan, yang baik.
Jadi kembali ke ayat 4 tadi, kalau dikaitkan dengan kejadian hari kiamat, ya. Jadi hari kiamat itu sebenarnya hanya sehari. Hari kiamat itu. Tapi, sehari itu lamanya seperti 50.000 tahun. Jadi sehari itu untuk hitungan di akhirat. Jadi hari kiamat itu kejadian sebetulnya sehari, tapi bagi orang-orang kafir kan yang mengalami peristiwa dahsyatnya hari kiamat kan hanya orang kafir. Ya, orang kafir merasakan kiamat itu seperti 50.000 tahun lamanya. Nah itu. Fasbir sabron jamila, maka bersabarlah engkau wahai Muhammad dengan sabar yang baik. Ya. Innahum, sesungguhnya mereka orang-orang kafir, yarawnahu, melihat mereka pada hari kiamat. Yarawnahu, melihat mereka pada hari kiamat. Siksa ya kiamat ya bisa, maksudnya siksa. Ba'idan, jauh, artinya jauh itu tidak ada. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir melihat keberadaannya hari kiamat atau keberadaan siksa itu adalah sesuatu yang jauh. Maksudnya jauh itu ya nggak mungkin terjadi lah. Nah itu bagi orang kafir adalah sesuatu yang jauh, artinya yang nggak akan mungkin terjadi. Nah, karena mereka tidak percaya. Wa narahu, dan melihat aku pada hari kiamat. Qoriban, dekat. Orang kafir melihat hari kiamat itu sesuatu yang jauh, artinya nggak akan mungkin terjadi. Nah, saya melihatnya kiamat itu sudah dekat, artinya pasti akan terjadi. Ya, kiamat sudah dekat. Nah, jadi sudah pasti akan terjadi. Yauma takunu, pada harinya ada. Yauma takunu, pada harinya ada. As-sama'u, langit. Kal muhli, seperti aspal. Sepal, seperti aspal. Ya, aspal itu kan apa namanya? Hitam pekat, nih itu loh. Nah, nanti pada hari kiamat atau pada saatnya langit itu ya hitam pekat gitu, itu gelap, sehingga dunia ini gelap. Nah, sekarang kalau mendung saja kan gelap, padahal ya masih banyak cahaya. Nah, nanti pada saatnya di hari kiamat itu langit itu seperti kalmuhli, ya, seperti aspal itu, artinya gelap-lap sudah, nggak ada cahaya. Watakunu, dan ada aljibalu, gunung. Kal'ihni, seperti kapas. Sementara itu gunung bagaikan kapas, kapuk. Artinya akan berterbangan. Gunung yang terdiri dari batu yang gede-gede, batu yang besar-besar itu. Besok hari kiamat itu seperti kapas. Batu-batunya berterbangan kayak kapas itu. Masya Allah, ya, hancur. Wala yas'alu, dan tidak akan bertanya. Ya, tidak bisa bertanya siapa hamimun, seorang kekasih, maksudnya family. Hamimun itu family.
hamiman kepada famili, antara famili yang satu dengan famili yang lain. Besok hari kiamat itu tidak bisa saling bertanya, ya, bagaimana kabarnya, ya, itu tidak bisa. Apalagi orang lain, yang antara kekasih dengan kekasih, antara sesama orang yang masih ada hubungan saudara dekat saja, hari kiamat tidak bisa ngobrol, tidak bisa komunikasi, dan tidak sempat. Itulah dahsyatnya hari kiamat. Ya, orang nggak sempat terus nanya gimana? Aduh, udah nggak sempat sudah. Betul-betul tegang, takut, bahkan stres ya, menghadapi hari kiamat itu. Yubassorunahum, diperlihatkan mereka. Yubassorunahum, diperlihatkan mereka. Yawadu, senang atau berharap. Siapa al-mujrimu, orang-orang yang berdosa, berharap lau yaftadi, seandainya menebus mereka, min azabi, dari siksa yaumi idzin, hari itu, bibanihi, dengan anak-anaknya. Orang-orang yang berdosa nanti mereka sama berharap kalau siksa itu bisa ditebus, ya. Misalnya anaknya ditebus supaya bebas dari siksaan ini, ya nggak bisa itu loh. Nggak bisa, di sana nggak ada bangsa tebus-tebusan, itu ke sana nggak ada, nggak bisa. Jadi menebus siksa-siksaan dengan anak-anaknya, ini bibanihi, dengan anak-anaknya, nggak bisa. Wasahibatihi, dan istri-istrinya, wa akhihi, dan saudaranya, ya, tetap tidak akan bisa membebaskan seseorang dari siksanya Allah, tidak bisa ditebus, ya. Adalah tebusannya ya bisa menebus, menyelamatkan dirinya dari siksa, ya hanya satu, dengan cara menetapi beribadah ini, ya. Kalau tidak ya sudah, nggak akan ada yang selamat, nggak akan ada yang bisa ditebus-tebus, itu nggak ada. Wa sahibatihi wa akhih, dan juga mereka rela untuk mengorbankan istri-istrinya dan saudara-saudaranya untuk menebus siksa dari dirinya. Tuh. Wa fasilatihi allati tu'wi, wa fasilatihi, dan keluarga, fasilah keluarga, allati, yang tu'wihi, yang menempatkan siapa keluarga pada orang, yang menempatkan siapa keluarga pada orang ketika di dunianya, ya mungkin saudara, keluarga, famili bisa saling membantu, saling menolong, meringankan beban yang ada. Tapi kalau sudah urusan akhirat, surga dan neraka, tidak bisa, ya, nggak bisa. Waman, dan orang fil ardi, di bumi. Waman, dan orang fil ardi, di bumi, jami'an, semuanya. Loh, sampai-sampai semua orang di bumi ini kalau bisa akan dia jadikan untuk menebus siksaan dirinya.
Tsumma yunjih, kemudian menyelamatkan ya, apa ya semua tadi pada dirinya. Ya, tadi kan rela anaknya diserahkan, istrinya, saudaranya, keluarganya. Bahkan kalau bisa semua orang di bumi ini akan dia serahkan untuk menebus dirinya dari siksa. Itu kalau bisa. Ya. Tapi ya nggak bisa. Orang menebus orang dari neraka ya nggak bisa. Kala ojo ngono, nah, jangan begitu. Ngapain kok sampai anaknya diserahkan, istrinya, keluarganya untuk menebus dirinya. Nah, inaha sesungguhnya neraka ladho, nah, menyala-nyala. Sebenarnya neraka itu apinya terus menyala-nyala, nggak pernah padam. Nah, nazaatan mengelupaskan, nazaatan mengelupaskan lisyawa pada kulit. Tuh, api ya, api yang menyala-nyala itu akan dapat mengelupaskan ya, semuanya dari kulit-kulitnya ya, jadi kulitnya yang maaf saja yang sekarang ini dimanjakan lalu salon sampai halus mengkilat sampai nyamuk terpeleset. Nah, tapi kalau kewajibannya tidak dilaksanakan, apalah artinya? Karena nanti akan masuk neraka, akan dibakar di neraka, lalu kulit-kulitnya itu akan terkelupas. Masya Allah, itulah ancaman bagi orang-orang yang tidak iman. Ya. Nah, tad'u memanggil-manggil apa neraka? Nah, neraka ini yang manggil-manggil, api neraka. Tad'u memanggil apa neraka man kepada orang. Adbaro yang lari siapa orang. Adbaro itu mungkur ya, pergi, watawalla dan berpaling ya, orang-orang yang lari dari peringatan Allah, berpaling dari peringatan Allah. Diajak netepi ibadah yang benar malah pura-pura enggak denger, pura-pura enggak ngerti, lingu, pura-pura itu. Nah, wa jamaah dan mengumpulkan siapa orang, mengumpulkan harta, fa'au'a maka mewadahi atau menyimpan siapa orang. Ya, hidupnya sehari-hari begitu saja, ya, mencari atau melek, golek, terus apa nyekek, nelek, itu. Lah manusia kok seperti itu kerjanya, ya, melek itu yang melek dari tidur, terus golek, terus kerja, nah, kemudian dapat, kemudian dimakan, cekek, dimakan. Lalu kemudian nelek, nah, nelek itu dikeluarkan jadi kotoran itu terus manusia. Masya Allah, kan itu hampir sama kayak makhluk Allah yang lain itu. Manusia kok nggak ibadah, tapi lah kok podo karo hewan piaraannya itu loh, hanya makan, nelek, tidur, nelek, lah itu aja lah. Maka orang-orang macam itulah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam neraka tadi, yang kemudian api neraka akan menghancurkan kulitnya, mengelupaskan kulitnya ya. Dan neraka akan memanggil-manggil orang-orang yang ketika di dunia mereka lari dari kebenaran, lari dari peringatan, lari dari agama, dan kerjanya hanya numpuk-numpuk
mengumpulkan harta benda tanpa mereka menjalankan kewajibannya. Nah, innal insan, sesungguhnya manusia, khuliqa, diciptakan siapa manusia, haluan, dengan rewel. Nah, manusia itu diciptakan dengan keadaan rewel. Makanya rewel manusia itu, begini salah, begitu salah, rewel. Nah, itu manusia. Aduh, ya. Contohnya rewel ini, idza massahu syarru jazua. Idza massahu, ketika menimpa kepada manusia, asyarru, kejelekan, jazuan, mengeluh. Itu manusia ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan kejelekan, ngeluh terus adanya, terus mengeluh. Nah, padahal kenikmatan Allah masih banyak. Ada udah ngeluh adanya, nggak pernah syukur. Nah, wa idza massahu, dan ketika menimpa kepada insan, apal khairu, kebaikan. Tapi kalau mendapat kebaikan, manu'an, sama manuk-manuan. Sama mencegah. Ya, mencegah dari kewajiban. Mestinya kalau dapat rezeki harus infak, tapi mereka mencegah, tidak melaksanakan. Itu manusia, sayang, pelit kalau untuk urusan akhirat. Nah, padahal itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Berarti sama saja meliti dirinya sendiri itu. Ya, pelit, tidak mau sedekah, tidak mau infak. Nah, itu sama saja meliti dirinya sendiri. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat. Nah, orang iman. Kalau orang iman, insya Allah tidak seperti itu. Orang iman, ya, walaupun memang tadi manusia itu diciptakan dengan rewel, tapi kalau orang yang iman, ya, insya Allah tidak rewel. Ketika orang iman mendapatkan kejelekan, dapat musibah, orang iman tidak ngeluh, hanya istirja. Ya, ketika mendapatkan kebaikan, dia mencegah juga tidak. Nah, ya. Jadi kalau mendapatkan kebaikan, orang-orang iman selalu ya menjalankan, menetapi kewajiban-kewajibannya. Kecuali orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu alladzina, orang-orang hum, mereka ala sholatihim, atas sholat mereka, daimun, sama kekal-kekal semuanya. Nah, orang-orang yang mengerjakan sholatnya dengan keadaan kekal, artinya kekal itu ya terus. Sholat kok hanya musiman? Iya, sholat kok musiman? Kalau musimnya puasa ya sholat. Nah, nanti kalau sudah nggak musim puasa nggak sholat. Iya lah. Nah. Waladzina, dan orang-orang fi amwalihim, di dalam harta mereka, fi amwalihim, di dalam harta mereka, apa hakun, kewajiban atau hak, maklumun, yang telah diketahui, dan mereka juga mengerti tentang hak-hak hartanya. Jadi ngerti, cerdas, waktunya infak, ketika mendapatkan rezeki lah, itu berarti ngerti. Lisaili wal mahrum, lisail, bagi orang-orang yang minta. Nah, orang-orang yang terus terang dia minta, lah itu dikasih. Wal mahrumi, dan orang-orang yang dihalang-halangi. Nah,
Jadi kalau orang iman justru ya sabar, syukur, nah terus gitu ya. Nah, orang yang nggak iman ya kalau dapat kejelekan ngeluh terus itu. Tapi kalau dapat kebaikan lupa, wah berfoya-foya ya, maksiat lah itulah. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Kiranya sampai di sini Bapak Ibu para jamaah pengajian yang kami hormati, mudah-mudahan apa yang kita kaji dapat menambah ilmu, menambah kefahaman. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Muga-muga Allah paring barokah. Nah, sebelum kita tutup masih ada waktu cukup, kita akan sapa-sapa. Nah, sapa-sapa ya. Baik, alhamdulillah ada Pak D terapi. Nah, Pak D terapi juga ngaji itu, Pak D terapi. Monggo panjenengan barangkali pengen terapi ya silahkan. Sekarang sudah dibuka sejak dah berapa bulan yang lalu ya, dah pandemi sudah, insyaallah sudah ya sudah tidak ada ya, anggap saja nggak ada sudah ya, aman ya. Yang mau terapi monggo silahkan, seperti biasa ya di Radio Samhan. Alhamdulillah dari Pak D. Kemudian ini juga alhamdulillah ya, baik, alhamdulillah. Ya. Ini siapa nomor saya dari dari Bopo Kiwasi. Ya, Kiwasi, alhamdulillah jazakallahu khairan. Mudah-mudahan barokah ya. Juga dari pendengar setia Jati Cempaka ya, dari Jati Cempaka Ibu Hajah, alhamdulillah jazakillahu khairan ya. Dari Ibu Jati Cempaka alhamdulillah, mudah-mudahan lancar barokah. Baik, juga dari Bapak Haji Komar Indramayu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mengikuti pengajian. Atas mangkulannya semoga tetap semangat, sehat, lancar barokah. Amin ya robbal alamin. Lalu kemudian Ibu Meli. Ibu Meli di Menteng. Alhamdulillah. Semoga tambah lancar barokah. Ya. Kemudian ya, ini monggo ya ibu-ibu yang nanti tanggal 5 mau hadir acara halal bihalal di radio, monggo silahkan. Ya, silahkan yang mungkin belum tahu ya. Tapi kalau motor radio insya Allah sudah tahu semua. Alhamdulillah. Juga ini dari siapa? 7038 ya. Atas mangkulannya Pak Haji, mohon maaf tanggal 5 belum bisa gabung, ada acara daerah. Oh ya nggak apa-apa. Ya nggak bisa nggak apa-apa. Baik. Dari Ibu Suminah di Cibitung ya, alhamdulillah jazakallahu khairan. Kemudian Ibu Sri Zulianti di Ciledug ya, alhamdulillah jazakallahu khairan. Kemudian Pak Wahyono ya. Wah ini siapa? Ya, Pak Wahyono, alhamdulillah
Nggih, kemudian Ibu Hajah Ida di Perum Bekasi, alhamdulillah lancar barokah, nggih. Kemudian Ibu Warsih Jatiwaringin, Jatiwaringin sana mah ya. Di Pak Heru, alhamdulillah. Kayu Ringin. Kemudian Bapak Jono, Pak Jono Supeni ya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Waalaikumsalam ya. Atas mangkulan dan ilmunya, semoga menjadi manfaat dan barokah. Amin. Dari Ibu Supeni dan Mbak Nurul di Desa Jati Cempaka. Ya, baik. Kemudian Ibu Hajah Ane, alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Ustadz atas mangkulan Al-Qur'annya. Doa ilmu dan nasihatnya semoga menambah kefahaman kepada kita semua. Salam-salam buat jamaah Cempaka Putih yang sedang mendengarkan dan menyimak Radio Samhan. Ya, alhamdulillah Ibu Hajah Ane. Kemudian dari Ibu DJ Tambengi ya. Alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Ustadz AA atas mangkulannya. Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Nggih Bu DJ. Kemudian Ibu Salamah Umi Salamah ya. Ibu Hajah Umi Salamah, assalamualaikum dari Cibinong, hadir Ustadz ya. Bapak Aryo Nugroho ya, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustadz atas mangkulan Qur'annya. Amin. Kemudian Ibu Marliah ya, assalamualaikum Pak Ustadz, alhamdulillah jazakallahu khairan. Amin. Ya, kemudian Ibu Hajah Suci dari Indramayu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakallahu khairan Pak Ustadz ACA atas mangkulannya, streaming dan YouTube lancar barokah. Amin. Ya, kemudian Ibu Sriwati Juanda ya, alhamdulillah jazakallahu khairan. Bapak Radi juga alhamdulillah Pak Ustadz atas mangkulannya. Amin. Alhamdulillah jazakallahu khairan. Kemudian Ibu Jarni di Ciracas ya dia, assalamualaikum, alhamdulillah atas daya mangkulanipun. Bapak Sularno ya, assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam ya, absen udah lama nggak absen tapi tetap monitor terus. Oh ya, alhamdulillah Bapak Sularno. Lalu kemudian Ibu Hajah Imo ya, alhamdulillah jazakallahu Pak Ustadz atas mangkulannya. Amin ya robbal alamin. Kemudian Ibu Hajah Mulyati dari Warakas ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam jazakallahu khairan. Terima kasih Pak Ustadz AA ilmunya. Amin. Ibu Hajah Luni ya, salam sehat semua, alhamdulillah khairan Pak Ustadz mangkulannya Al-Quran. Amin. Kemudian Ibu Sunarti ya, assalamualaikum Pak Ustadz, alhamdulillah jazakallahu khairan atas mangkulannya. Amin. Kemudian Ibu Tati, nah Ibu Tati ini di Tomang, alhamdulillah. Kemudian ada Ibu Hajah Warni di Menteng, alhamdulillah. Kemudian Ibu Tati di mana? Ya, Ibu Tati yang ada di Cikampek. Nah, ya, baik, alhamdulillah. Ya. Kemudian Bapak Heru ya, Pak Marjono ya, monggo. Ibu Heru ya, Ibu Zainuddin ya. Baik, semuanya alhamdulillah jazakumullah khairan Pak Heru ya. Mudah-mudahan semuanya Allah paring tetap sehat, lancar dan barokah. Amin ya robbal alamin. Kemudian ada juga Ibu Joko. Wah. Ibu Yuni ya, alhamdulillah. Pak Joko, Ibu Yuni ya, alhamdulillah. Apa ini? Assalamualaikum saking Ibu dan Pak Bu Joko, Bojong Gede Pak Ustadz. Nggih, alhamdulillah kami semua sehat. Mudah-mudahan Pak Ustadz sekeluarga juga sehat. Amin. Titip salam kagem Bu Imo di Menteng Atas sama Bapak dan Ibu jamaah dan semua pendengar setia. Amin ya robbal alamin. Nggih. Insyaallah Ibu
IMO langsung menerima sudah ya. Nah. Kemudian juga dari Ciracas ada Pak Sarbini. Pak Sarbini dan Ibu Sartini. Ya, monggo nanti tanggal 5 ya, reunian. Ya, alhamdulillah Pak Sarbini. Wah, iya, reunian Pak Sarbini. Ada dengan Pak Heru dan lain sebagainya. Ya, alhamdulillah. Juga assalamualaikum ikut mangkul Pak Ustadz pagi ini, semoga semuanya Allah paring lancar barokah dari Muslimun Rawa Panjang. Alhamdulillah. Nggih Pak Muslimun, alhamdulillah. Nggih tadi Ibu Supeni sudah ya, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Kemudian dari Pisangan, ya selalu Pisangan, Mbah Masinem dan Pak Artono. Wah, itu radionya nggak pernah mati kok ya. Kalau klek Samhan, nah itu aja. Kemudian juga Bapak Mukimin bersama keluarga, juga Bapak Abdurrahim, ya semuanya saja. Pak Pram yang ada di Prambanan, ya, alhamdulillah. Baik, demikian Bapak Ibu para jamaah semuanya yang kami hormati, kiranya pengajian kita pada pagi hari ini kita sudahi, mudah-mudahan Allah paring kelancaran dan paring barokah ya. Kemudian ini ada apa ya? Ya udah, baik, alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Ya mohon maaf barangkali ada yang belum kepanggil ya. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.